Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semuanya berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Dan hari ini ketika kami akan memulai aktivitas, biarlah Tuhan memimpin setiap kehidupan kami dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 2 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita menyaksikan berbagai peristiwa seputar kehidupan kita. Mungkin itu adalah kemacetan yang menjengkelkan. Kita bercerita atau menyaksikan bagaimana kemacetan itu membuat jengkel orang-orang yang menghadapinya. Atau seorang pengemis yang kita lihat yang membawa anak meminta-minta di lampu merah, dan itu menyebabkan hati kita penuh dengan belas kasihan barangkali. Atau buah-buahan di kebun yang dirawat dari kecil dan sudah mulai matang, itu juga peristiwa-peristiwa seputar kehidupan kita. Ada banyak peristiwa seputar kehidupan kita dan kita saksikan. Beberapa diabadikan dalam bentuk gambar atau video. Kadang kita upload atau kita kirim ke media sosial yang terkini seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, agar bisa mendapatkan reaksi dari rekan-rekan kita. Inilah gambaran kehidupan kita di masa ini, penuh dengan cerita dengan pengalaman sehari-hari. Menariknya, kadang ada cerita-cerita yang dibuat untuk lucu-lucuan. Ada cerita yang dikirim untuk memotivasi. Tak jarang juga ada cerita-cerita yang dapat menimbulkan pertengkaran. Sebagai seorang murid Kristus, rasanya kita perlu lebih merenungkan cerita-cerita seperti apa yang seharusnya kita nyatakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita bertemu dengan perikop tentang pulangnya para pengintai di Yeriko. Orang Israel sedang berencana masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian Tuhan atas pimpinan Tuhan. Dan sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka mengutus mata-mata atau para pengintai. 40 tahun sebelumnya, atau sekitar 40 tahun sebelumnya, kita masih ingat bagaimana ada 10 pengintai dari 12 yang dikirim, tapi pulang membawa kabar yang negatif mengenai negeri yang hendak mereka masuki itu. Musa mengutus 12 pengintai, tetapi 10 menceritakan kabar yang negatif tentang tanah yang akan dimasuki mereka. Tapi kali ini, dalam cerita ini, dalam perikop ini, kedua pengintai pulang menceritakan pengalaman mereka saat mengintai dan membawa berita positif. Pengalaman pengintaian mereka melahirkan sebuah berita mengenai kebesaran Tuhan. Berita mereka adalah berita yang penuh harapan bagi orang Israel yang mendengarnya. Mereka bercerita bagaimana ketika mereka hampir ketahuan, siapa yang sangka ada seorang namanya Rahab melindungi mereka. Bagi mereka ini bukan peristiwa kebetulan, tapi memperlihatkan perlindungan Allah. Mereka juga tentu bercerita saat mereka cari tahu kondisi rakyat Yeriko. Ternyata penduduk negeri tersebut gemetar terhadap Israel. Sekali lagi, bagi mereka bukanlah kekuatan Israel, melainkan kekuatan Allah yang ada di belakang mereka. Intinya, mereka mampu menceritakan sesuatu hal dari pengalaman mereka yang pada akhirnya memberikan kekuatan bagi yang mendengarnya, khususnya orang Israel, karena cerita-cerita mereka memperlihatkan kebesaran Tuhan.
Pengalaman kehidupan kita seharusnya memperlihatkan berita mengenai kebesaran Tuhan dan harapan bagi orang percaya kepadanya. Alangkah baiknya ketika cerita-cerita yang kita share di medsos, yang kita sampaikan kepada rekan-rekan dekat, banyak memperlihatkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin itu adalah kisah mengenai pertolongan Tuhan, atau tentang bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Mungkin itu juga adalah kisah tentang pertobatan kepada Tuhan. Ada banyak cerita bagaimana kita melihat keterlibatan Tuhan di dalam hidup. Karena itu, agar kisah-kisah pengalaman kita dapat menyatakan kebesaran Tuhan seperti para pengintai Israel ini, kita perlu benar-benar meyakini kebesaran Tuhan di atas segala perkara. Kita perlu memiliki pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Kegagalan pengintai 40 tahun sebelumnya adalah karena mereka fokus pada kesulitan-kesulitan, fokus pada tantangan-tantangan, bagaimana orang-orang Kanaan berpostur besar, bagaimana mereka tidak punya pengalaman perang di atas kekuatan Tuhan. Jadi mereka hanya fokus pada kesulitan, dan hal itu melahirkan pengalaman negatif dan menjadi pesimis akan pimpinan Tuhan. Mari perbanyak pengalaman-pengalaman iman dan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ceritakan pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan saat menghadapi krisis ekonomi misalnya. Krisis ekonomi yang mengkhawatirkan, bagaimana kita tetap berjalan bersama Tuhan. Bagaimana respon iman kita dalam menjalani. Ceritakan juga pengalaman-pengalaman pergumulan untuk mau jadi taat di saat harus hidup jujur padahal tidak mudah. Ceritakan bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Ceritakan juga pengalaman-pengalaman bagaimana menjaga kesucian hidup di tengah-tengah godaan dosa. Jemaat yang terkasih, mari kita rutin membagikan kisah-kisah tentang kebesaran Tuhan yang lahir dari pengalaman hidup kita. Percayalah, jika kisah-kisah tersebut akan membawa harapan dan membangkitkan kekuatan di hati para pendengar kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakui ada banyak pengalaman kehidupan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu biarlah kami tetap bersandar kepada Tuhan, boleh menceritakan pengalaman iman kami, agar orang-orang yang mendengarnya boleh melihat kebesaran Tuhan, boleh melihat kebaikan Tuhan, dan agar kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang sekeliling kami. Kuatkan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.